Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Boy Sugianto. Pada kali ini saya ingin memperlihatkan kegiatan aku sehari-hari ya. Dan kali ini saya mendapatkan sampah ya. Ini nih. Kebetulan kemarin itu tahun baru. Jadi banyak orang yang malam tahun baruan itu diisi dengan bakar-bakar ya. Di antaranya bakar jagung. Nah, saya itu ingin memanfaatkan limbah ya. Ini limbah kulit jagung ya. Ini kan kalau dibiarkan ini jadi sampah ya. Ya kalau seandainya teman-teman peka ya, ini sebenarnya kulit jagung ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin ya, karena ini sangat bermanfaat kembali, bisa dimanfaatkan kembali ya. Ini kalau udah diolah ini bisa menjadi nilai jual. Dan teman-teman sekedar info aja nih, di dalam jagung itu ada rambutnya, dan ini bermanfaat banget ya buat kesehatan. Ini bisa dijadikan obat herbal ya. Nah, ini rencana kulit jagung ini akan saya olah ya. Pengolahannya itu sekarang dirapihkan ya, menjadi seperti ini ya, dipotong-potong supaya rapih. Ini banyak banget ya teman-teman, kalau seandainya kita mau ya. Sebenarnya membuat karya itu tidak harus dari bahan yang bernilai atau kita mengeluarkan modal, tapi dari sampah pun kalau kita mau itu banyak sekali ya di sekeliling kita sampah yang bisa dijadikan media untuk karya ya. Ini nanti bisa dibuat macam-macam ya teman-teman ya, kulit jagung itu ya, diantaranya bisa jadi bunga ya, bisa jadi boneka-boneka ya dari kulit jagung. Ini kalau teman-teman peka ya, di sekeliling kita itu sebenarnya banyak limbah yang bisa dimanfaatkan. Ini kalau kita benar serius ya, senang berkreasi atau berkarya, sebenarnya banyak bahan-bahan ya di sekeliling kita yang sebenarnya tidak perlu mengeluarkan modal ya, tapi kalau kita olah itu bisa menjadi cuan ya. Nah, untuk pengolahannya ya teman-teman ya, ini kulit jagung itu kita potong ya, dirapihkan, dan nanti prosesnya itu ini kulit jagungnya itu direbus ya. Ini memang kalau udah hobi ya berkreasi ya, kadangkala kita juga mengesampingkan perasaan malu ya, karena ya selama ini kalau kita lihat ada
bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan ya. Ya kita kayak jadi pemulung aja ya. Di mana ada bahan, mungkin di situ kita ambil ya. Karena ya sebagai orang yang senang berkreasi ya, melihat apapun kayaknya bisa dijadikan media ya. Dan sebenarnya kita nggak usah merasa malu ya, cuek aja ya, anggap aja kita pemulung lah, nggak apa-apa ya. Sebagai orang seniman kita harus punya mental yang tahan ya dengan segala ocehan orang. Karena bisa jadi ya seperti saat ini yang saya lakukan, saya jadi pemulung, atau nanti juga setelah jadi karyanya dipandang orang jelek, diledek, ya nggak masalah ya. Nah, bagi kita mah sebagai seniman ya, itu nggak peduli ya karya kita tuh seperti apa dinilai oleh orang. Yang jelas kalau kita udah berkarya itu kan kita udah sebenarnya merasa enak ya. Dan dalam berkarya itu kan kita serasa lagi refreshing ya, layaknya orang yang suka mancing aja. Kalau orang yang suka mancing kan ya mau dapat atau tidak, tapi kalau dia udah pergi mancing ya dia udah refresh aja gitu, udah enak gitu kan. Ya kita juga seperti itu. Kalau kita udah berkarya ya, walaupun hasilnya itu bagus atau tidak, kan bukan satu-satunya tujuan ya. Karena kita mah berkarya itu hobi. Kalau hobi mah kan kalau kita udah melakukan ya enak aja gitu kan. Nah ini kita rapihkan ya supaya nanti bagus aja gitu. Dan ini nanti setelah saya rapihkan ya, ini nanti proses berikutnya itu direbus ya teman-teman. Nah ini juga rambutnya nih akan saya rebus nanti diminum ya. Nah itu salah satu obat herbal. Nah teman-teman juga kalau seandainya di rumah ada banyak limbah yang bisa dimanfaatkan, jangan sia-siakan kesempatan, ambil ya. Terus mau dijadiin apa, bingung. Sekarang tuh zaman canggih ya. Kalau seandainya teman-teman bingung dengan ya seperti ini ya, kulit jagung. Di rumah kalian tuh banyak kulit jagung, tapi kalian bingung ini mau jadiin apa. Pokoknya ambil aja dulu, selamatkan aja dulu ini barang ya. Proses ya, ya sampai kering. Nanti kalau saya nanti direbus dulu, terus dikeringkan. Nah setelah dikeringkan itu udah aman, awet, bisa disimpan ya. Nah setelah itu baru kalian searching. Nah, contoh lihat ya, kerajinan kulit jagung. Nanti banyak di situ tutorial-tutorial ya. Kalau seandainya kalian tidak ada ide, kalian tinggal cari aja tutorial ya, di internet banyak kreasi-kreasi yang dari kulit jagung ya. Banyak itu bagus-bagus ya. Sekarang itu nggak ada alasan atau apa
kita bilang nggak punya ide ya. Sekarang kita mah tinggal buka internet ya, searching, udah ada segala ya. Nggak perlu bilang nggak ada ide. Sekarang mah zaman sudah canggih, nggak seperti dulu. Kalau dulu iya benar-benar dituntut untuk banyak ide ya. Tapi saya kira untuk saat ini mah itu nggak jadi alasan ya kita nggak punya ide. Soalnya sekarang udah banyak tutorial-tutorial ya. Nah ini teman-teman nanti bisa diwarnai ya. Pewarnanya kapan? Ya pewarnanya saat perebusan ya. Saat perebusan. Jadi nanti saat direbus baru dikasih pewarna sehingga nanti ini jadi berwarna ya. Nah kalau nanti keringnya itu mau rapi ya, mau ini kan apa melengkung nih, melengkung gini. Nanti kalau ini udah diproses, sudah direbus, sudah dikeringkan, tinggal disetrika aja ya. Kalau udah disetrika ini rata nanti, sehingga mau dikreasikan jadi apa aja mudah ya. Ya beginilah ya keseharian saya jadi pemulung ya, tapi tidak apa-apa ya, demi hobi ya, aku kesampingkan rasa malu ya. Tapi nanti kalau udah jadi karya yang bagus, orang-orang juga akan salut ya. Kita juga ya bukan mengharap pujian ya, kalau nanti hasilnya bagus orang pasti memuji gitu kan, hasil karya kita gitu kan. Dan lebih kerennya itu kita berkarya itu dari bahan yang berlabel limbah gitu kan. Jadi bukan bahan yang harus kita beli ya. Justru kalau orang kreatif itu sebenarnya bisa berkreasi atau berkarya dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita ya. Tidak kalau ingin berkarya kita harus beli bahan dulu, enggak ya. Sebenarnya belum dibilang kreatif ya kalau tidak bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekeliling kita. Ya saya juga dulu awal-awal ya malu ya sebenarnya. Perjalanan saya menemukan apa-apa saya ambil. Memang orang melihat kita. Tapi setelah mereka tahu ya barang-barang yang kita pungut itu dan bisa menjadi bagus dan bernilai jual, akhirnya mereka pun memahami ya, memahami dan memaklumi ya, ketika kita itu di mana-mana melihat bahan yang bisa didaur ulang atau dijadikan karya, kita ambil, mereka juga udah ngerti itu, oh dia mah ada seniman, jadi melihat sampah itu bisa jadi karya seni gitu kan. Kita nggak usah malu, emang awal-awal ya wajar lah
Lagian orang juga belum tahu. Toh kalau udah tahu mereka akan paham ya. Kita itu bukan pemulung ya. Walaupun memang kita tuh sedang mulung. Hmm. Ya soalnya keseharian saya itu tidak apa ya, tidak rumit lah. Makanya kalau orang yang nggak tahu mah ya, di rumah aku tuh seolah-olah yang numpuk itu sampah ya, dan memang masih berbentuk sampah ya. Kalau belum dijadiin karya ya itu sampah, benar ya. Tapi kalau sudah diproses ya, berubah bentuknya jadi sebuah karya, ya mereka akan takjub ya. Oh ternyata dari sampah yang tidak berguna itu, kalau diolah ya, kalau kita bisa itu bisa menjadi cuan ya. Inilah enaknya orang kreatif ya, bisa berkreasi atau berkarya tanpa modal. Ini nanti akan saya rebus ya teman-teman ya. Ya pokoknya kalau pesan saya ya buat teman-teman yang senang berkreasi, nggak usah gengsi ya. Kalau kita di jalan nanti menemukan sesuatu atau benda yang bisa dikreasikan, nggak usah malu ya, nggak usah gengsi, ambil aja, cuek aja. Oh buat kita benda itu bermanfaat ya, jangan dulu kita memikirkan malu nanti dibilang pemulung, ya cuek aja ya. Toh kita butuh, kita tahu itu bermanfaat, kan mereka mah nggak tahu ya. Kalau lebih bagusnya nanti tunjukkan ke mereka kalau barang-barang yang kita pungut itu kalau sudah jadi itu memang bagus gitu. Nah ini cukup banyak ya teman-teman ya. Kalau seandainya kita mau nyari, sebenarnya kalau untuk produksi massal kita harus nyari, dan sebenarnya mudah ya nyarinya. Itu bisa ke pasar aja, banyak di pasar sayur, kulit jagung. Kadang saya ke pasar itu ke tukang kelapa ya, untuk apa, hanya cuman untuk sekedar minta batok kelapa ya. Nah saya sering berkreasi juga dengan media batok kelapa. Nah teman-teman, untuk kali ini saya cuman ingin memperlihatkan kegiatan saya sehari-hari ya. Dan saya memang kegiatan selain berkreasi ya menjadi pemulung. Ya, intinya pesannya buat teman-teman, kalau kita punya keahlian nggak usah gengsi ya, nggak usah malu. Pokoknya terus aja jalan ya, tunjukkan karya kita. Dan buat teman-teman yang selalu mengikuti video saya dan udah subscribe,
Saya mengucapkan terima kasih, semoga kalian semua sukses. Salam kreativitas.